Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rederman Hua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 106. Cerita dimulai setelah mengatakan kalau dia akan melelehkan keempat pedang itu. Terlihat sang raja langsung mengangkat semua pedang itu ke udara. Dan di saat yang bersamaan, kobaran api hitam langsung menyebar keluar dari telapak tangannya. Seketika itu juga, keempat bilah pedang langsung memerah yang seakan-akan dipanaskan di dalam tungku pembakaran. Di saat itu, Hajin sama sekali tidak mampu menahan kobaran api yang begitu panas. Sampai-sampai tanpa ia sadari, ia pun langsung melompat ke belakang dalam jarak 10 langkah. Sambil memperhatikan keempat pedang yang mulai meleleh, Hajin bergumam, bagaimana mungkin logam cair itu telah mendidih di udara? Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat misterius yang bahkan tidak akan bisa dilihat di tempat lain. Sang raja mengatakan kalau ini adalah api bencana yang membakar langit. Jika dilihat, ini adalah teknik yang berlandaskan dari api sejati demonik. Tetapi kekuatan penghancur dan juga suhunya telah berada pada tingkatan yang jauh berbeda. Terlihat sang raja langsung mengangkat kedua tangannya ke arah atas. Kemudian ia pun menyatukan jari telunjuk dan juga jari tengahnya untuk menggambar sebuah garis di udara. Dan di saat yang bersamaan, potongan logam cair secara bertahap langsung membentuk sebuah pedang yang cukup besar. Dengan mata yang berbinar, sang raja berkata, "Kita tidak perlu menambahkan hiasan mewah kepada pedang ini karena itu tidak berguna." Ketika melihat pedangnya yang telah tertancap di atas tanah, Hajin berpikir, bentuknya begitu halus sehingga sangat sulit dipercaya kalau itu telah disempurnakan dengan teknik demonik. Bilahnya telah diwarnai dengan warna ungu kehitaman sehingga pedang ini telah terlihat begitu luar biasa. Kemudian sang raja berkata, "Aku sudah memasukkan dominasi Kaisar Iblis ke dalam bilah pedangnya dan juga menguncinya. Apabila setiap kali kau menghadapi jalan buntu, maka lepaskan energimu, lalu rasakanlah energiku. Jika kau melakukannya, hal itu akan membantumu dengan caranya sendiri." Mendengar itu, Hajin bergumam, tidak hanya menciptakan pedang ini, tetapi dia juga telah memasukkan energinya ke dalam pedang ini. Apa yang ia lakukan telah melewati batasan manusia. Jadi tidak diragukan kalau sang raja memang pantas untuk mendapatkan sebuah julukan sebagai transenden. Namun Hajin langsung terdiam ketika menyadari kalau sang raja mulai menghembuskan nafas beratnya. Melihat itu, Hajin berpikir, entah mengapa dia terlihat sangat berbeda dari terakhir kali kami berlatih. Apakah mungkin kalau sang raja kelelahan setelah menciptakan pedang ini? Hajin berkata, "Sepertinya menciptakan pedang ini begitu sulit sampai-sampai yang aku perhatikan kau begitu kelelahan. Jadi akan lebih baik kalau kita beristirahat terlebih dahulu." Sambil berpaling, sang raja berkata, "Kita tidak perlu membuang waktu. Jadi mulai dari sekarang aku akan mengajarimu dominasi sang Kaisar Iblis. Bahkan dengan menilai ranah bela dirimu saat ini, kau akan membutuhkan waktu setidaknya 3 hari 3 malam untuk bisa menguasai teknik itu. Jadi kau harus fokus dengan sungguh-sungguh." Mendengar itu, dengan suara yang begitu pelan, Hajin berkata, "Aku lupa kalau dia adalah Heavenly Demon, seorang absolut yang sudah melampaui manusia dan juga akal sehat." Setelah mengatakan itu, terlihat Hajin langsung mengedarkan energi demoniknya dan bersiap untuk berlatih dominasi sang kaisar yang akan diajarkan oleh sang raja. Beberapa hari kemudian, setelah kepergian Hajin, sang raja langsung kembali ke pavilion untuk menikmati minumannya yang sudah dipersiapkan. Namun ketika ia ingin menikmati minumannya, tiba-tiba saja sebuah gelas yang ia gunakan langsung terjatuh begitu saja sehingga pecahannya telah berserakan di mana-mana. Di saat itu, tangannya telah bergetar dengan sangat hebat yang seolah-olah kalau dia sedang tremor. Sang raja berkata, "Apakah aku sudah berlebihan? Saat ini sudah lebih dari 20 tahun sejak aku transenden dari ranah ultimate demonik dan memasuki sebuah ranah yang tidak diketahui. Semua orang di dalam dunia seni bela diri menyebutnya sebagai ranah defense transformasi. Tetapi pada kenyataannya itu adalah sebuah ranah yang sangat samar sehingga begitu sulit untuk diberi nama. Hal itu disebabkan karena itu adalah ranah yang membawa seseorang untuk masuk lebih dalam kepada dasarnya. Tetapi pada titik tertentu kau harus terbang ke arah atas untuk melampaui sesuatu.
Namun yang pasti ketika seseorang telah memasuki ranah divine transformasi ataupun transcendent demon, maka kekuatan yang mereka miliki akan meningkat dengan sangat drastis seperti lautan yang tidak ada habisnya. Itu adalah kondisi di mana alam semesta telah tersimpan di dalam tubuhnya seseorang, sebuah ranah di mana hukum-hukum alam semesta telah dimainkan dengan kekuatan yang tidak terbatas. Tetapi tubuhku menjadi lelah setelah menempa pedang demonik. Meskipun aku terlahir sebagai manusia dan disebut sebagai dewa, namun tetap saja aku tidak bisa menunjukkan kekuatan sejati dari seorang dewa. Aku bertanya-tanya, apakah perubahan juga datang kepadaku? Di saat itu, yang terlintas di dalam pikirannya bukanlah orang lain, melainkan penerusnya yang tidak lain adalah Hajin. Lalu ia berpikir, kecuali yang pertama, yaitu Gogu, aku tidak pernah terikat kepada murid manapun. Tetapi entah mengapa aku melakukannya sampai sejauh ini kepada putra ketiga. Bahkan aku membawanya kepada pencerahan. Hal ini sangatlah mengejutkan. Bahkan setelah putra ketiga telah menjadi penerusku, aku tidak hanya mengajarinya seni bela diri, tetapi aku juga telah menyempurnakannya sebagai penerusku. Jika aku berubah, mungkin saja kalau itu karena dia. Saat pertama kali aku melihat putra ketiga, aku berpikir kalau dia tidak lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan aku kecewa ketika melihatnya tumbuh dewasa. Ketika dia mengatakan kepadaku kalau dia ingin menjadi pewarisku, jujur saja aku sama sekali tidak terkesan kepadanya. Namun ketika putra ketiga telah terbebas dari penyimpangan energi ki yang menumpuhkannya selama bertahun-tahun, aku pun menyadari kalau dia telah berubah dengan sangat drastis. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan kalau itu benar-benar sebuah transformasi. Sebenarnya aku ragu apakah aku benar-benar bisa menaruh harapan kepada orang lain. Mungkin aku hanya ingin melihat apakah aku masih percaya terhadap manusia, ataukah mungkin kepercayaan itu sudah lama menghilang. Aku telah mengurangi aktivitasku terhadap dunia luar selama 30 tahun. Hal itu aku lakukan agar aku bisa mengakhiri segalanya sebagai seorang dewa. Putra ketiga, mungkin kau adalah orang yang akan bisa menanggung beban itu. Sekarang setelah semuanya sudah menjadi seperti ini, maka terbanglah setinggi mungkin dengan sebisamu. Di saat itu, sebuah senyuman tipis telah muncul di wajah sang raja ketika dia dengan tenang menghabisi minumannya. Meskipun tampak sedikit lelah, akan tetapi di saat yang bersamaan dia terlihat begitu lega. Cerita berpindah setelah kembali dari pelatihan yang diberikan oleh sang raja. Hajin langsung berkunjung ke kantor Yoseong. Namun Yoseong begitu heran ketika melihat Hajin yang membawa sebuah pedang besar yang dibungkus dengan kain putih kecoklatan. Lalu ia pun bertanya pedang apa yang dibawa oleh Hajin. Sambil tersenyum, Hajin pun mengatakan kalau itu adalah pedang yang dibuatkan oleh sang raja yang dikhususkan hanya untuk dirinya. Sontak Yoseong sangatlah terkejut. Ia berkata, bagaimana mungkin sang raja menempa sebuah pedang hanya untukmu? Bahkan dia melebur keempat pedang yang sebelumnya kau miliki menjadi satu pedang yang sangat istimewa seperti ini. Sejujurnya, aku sama sekali tidak tahu banyak tentang seni bela diri. Tetapi apakah itu memang mungkin bisa dilakukan? Mendengar itu, dengan santainya Hajin berkata, aku juga tidak tahu, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan seperti itu. Namun Hajin begitu bingung ketika melihat Yoseong yang memandanginya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki yang seakan-akan telah mengawasinya. Lalu Yoseong berkata, yang aku perhatikan kau terlihat begitu tenang jika dibandingkan 3 hari yang lalu. Apakah mungkin kalau dirimu sudah mewarisi dominasi sang kaisar iblis? Mendengar itu Hajin berkata, meskipun seni bela dirimu biasa saja, tetapi bagaimana kau bisa tahu kalau aku sudah mempelajarinya? Yoseong berkata, sebenarnya akulah yang sangat terkejut karena dirimu sudah memahami semuanya hanya dalam 3 hari. Setelah menghela nafas panjangnya, Hajin kembali berkata, jujur saja sangat sulit mengatakan kalau aku sudah memahami semuanya. Sebenarnya aku hanya memahami prinsip dasar dari menggunakannya dan juga menghafal sisa-sisanya. Saat itu ada begitu banyak teknik-teknik di dalam dominasi sang kaisar iblis sampai-sampai aku merasakan kalau kepalaku akan meledak. Terlihat Yoseong dia sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya dari Hajin sembari mengatakan kalau Hajin adalah orang yang sangatlah luar biasa. Meskipun tingkat seni bela dirinya begitu rendah, namun dia adalah orang yang cukup hebat untuk membaca tentang tingkatan seni bela diri demonik. Wawasan seorang jenius sama sekali tidak membedakan antara sastra dan juga seni bela diri. Selain sang raja, Yoseong dia adalah orang yang paling banyak menganalisa seni bela diri demonik di dalam kultus. Jadi dia bisa melihat betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh Hajin. Lalu Yoseong bergumam,
Putra ketiga, dari mana kau mendapatkan bakat ini? Bahkan kebanyakan orang sama sekali tidak akan mampu untuk menguasai salah satu dari 10 seni bela diri demonik tertinggi, meskipun mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk itu. Selain itu juga, dominasi sang kaisar iblis bukanlah teknik sembarangan. Dia adalah raja dari semua seni demonik. Bahkan dia juga merupakan warisan sejarah yang telah mendukung kultus demonik selama 1000 tahun. Namun kau telah memahami caranya menggunakan seni bela diri semacam itu hanya dalam 3 hari. Sebenarnya hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan seni bela diri ataupun kemampuan penafsiran. Tetapi itu adalah wawasan naluriah tentang esensi seni bela diri. Jadi kepekaan yang seperti itu telah berada pada tingkatan yang berbeda dari seniman bela diri yang lainnya. Kemudian Yoseong berkata, ketika aku melihat sang raja, aku pun merasakan kalau dia adalah pemimpin sebuah organisasi ataupun sebuah senjata yang sangat menakutkan. Putra ketiga, sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini kepadamu, tetapi seni bela diri yang kau miliki begitu menonjol sampai-sampai aku berpikir kalau dirimu sama sekali tidak cocok untuk menjadi sang pemimpin kultus demonik. Sambil menghela nafas panjangnya, Hajin berkata, sebenarnya aku juga berpikir seperti itu sampai-sampai aku merasa terbebani dan juga frustasi. Mendengar itu, Yoseong mengatakan kalau Hajin boleh berbicara kepadanya dengan santai. Di saat itu, ia berpikir kalau Hajin begitu lelah dengan beban yang ia terima sebagai sang pewaris. Jadi, ia sama sekali tidak keberatan jika mendengar sebuah keluhan yang diucapkan oleh Hajin. Namun, Yoseong langsung tersedak ketika mendengar Hajin yang merubah cara bicaranya dengan begitu santai yang seolah-olah kalau mereka adalah teman yang sangat akrab. Lalu Yoseong berkata, kau berubah dengan begitu cepat sehingga terlihat sangatlah menakutkan. Sambil tertawa, Hajin berkata, entah mengapa aku sama sekali tidak ingin menggunakan sebuah gelar ataupun berbicara sopan kepadamu meskipun kau adalah jenderal strategi. Kemudian setelah menghabiskan tehnya, Yoseong langsung mengeluarkan sebuah peta yang ia selipkan di balik bajunya. Lalu ia berkata, ini adalah peta yang sangat detail dari Xiangxi. Bahkan jalan-jalan pintas yang berada di perbatasan telah dijelaskan dan juga ditandai secara detail. Jadi kau akan membutuhkan peta ini untuk perjalanan berikutnya. Mendengar itu, Hajin bergumam, sejujurnya aku ingin mengatakan kalau aku sama sekali tidak membutuhkan peta itu. Bahkan sebenarnya tidak ada satu orang pun yang lebih tahu daripada aku jika membahas wilayah utara Sungai Yangtze ketika aku masih menjadi Raja Assassin. Tetapi mau tidak mau, Hajin langsung menerima peta itu karena ia ingin menghormati Yoseong. Namun Hajin sedikit heran ketika mendengar Yoseong yang mengatakan kalau ada sesuatu yang menjadi masalah. Yoseong berkata, dengan mengingat bagaimana sifatnya misi ini, maka kami sama sekali tidak akan bisa menyediakan para pengawal terkenal untuk menemani perjalananmu. Seperti yang kita tahu, daerah utara Sungai Yangtze adalah wilayah yang dikuasai oleh aliansi Rekte Sevendi. Dan apabila mereka melihat sebuah kelompok kultus demonik pada wilayah itu, maka bisa dipastikan kalau mereka akan memicu respon darurat. Jadi dengan mengirimkan terlalu banyak para pengawal, maka hal itu hanya akan membuat situasinya menjadi lebih berbahaya. Sehebat apapun kemampuan seni bela dirimu, tetapi kau tetap saja tidak akan bisa melawan aliansi Rekte Sevendi hanya seorang diri. Bahkan meskipun ada 2 orang yang sangat terampil untuk membantumu, namun tetap saja nyawa kalian akan terancam. Tetapi situasinya tetap saja akan berbahaya apabila kita mengirimkan sedikit orang untuk pengawalan. Jika jaringan intel mereka mengenalimu sebagai putra ketiga kultus demonik, maka mereka akan mengirimkan para pasukan untuk menangkapmu. Meskipun mereka tidak mencoba untuk bertindak dengan gegabah, tetapi mereka juga sama sekali tidak akan membiarkanmu berkeliaran dengan bebas. Jadi apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan tetap pergi dengan pengawalan yang seadanya? Sambil meletakkan gelasnya, Hajin berkata, aku rasa kalau kita tidak perlu mempersulit situasinya. Selain Ma Dongpil, aku juga masih memiliki 2 penjaga yang sama bagusnya dengan Ma Dongpil. Mendengar itu, Yoseong berkata, aku tahu salah satu dari mereka adalah harimau raksasa yang diciptakan oleh sang penguasa istana binatang. Tetapi aku sama sekali tidak tahu dengan yang satunya karena aku baru 1 kali melihat seekor makhluk yang seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga hal ini sangatlah berbahaya. Putra ketiga, aku menyarankan agar dirimu tidak memperlihatkan kedua makhluk itu sembarangan di hadapan semua orang karena mereka sangatlah mencolok.
Sambil tertawa, Hajin berkata, "Aku rasa kalau ini memang membutuhkan sebuah proses yang begitu rumit. Tetapi bagaimanapun juga, bukankah yang terpenting kalau kita harus memasuki wilayah Shangxi dengan aman?" Ketika mendengar Yoseong yang bertanya apakah Hajin memiliki sebuah trik rahasia, Hajin kembali berkata, "Aku tidak menyebutnya sebagai trik, tetapi bukankah seharusnya kalau kita harus mencapai tujuan kita meskipun dengan cara apapun? Apakah kau ingat ada seseorang yang sedang tinggal bersamaku yang secara teknis adalah seorang sandera, namun kita menyebut orang itu sebagai tamu kultus demonik. Selama ini dia hanya bermalas-malasan di rumahku. Jadi akan lebih baik kalau kita menyuruhnya untuk menjadi sesuatu yang berguna." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.